Ada rasa muak yang menciptakan perubahan, dan ada rasa muak yang membuat frustrasi. Bagaimana batas perbedaan dari keduanya, dan bagaimana yang terpenting memberdayakan rasa muak dalam diri untuk menciptakan perubahan revolusioner. Simak ulasannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Agus Kanalendra di Life Restoration serial video di akhir minggu ini yang seperti biasa membersamai Anda menutupnya dengan lebih penuh makna. Di episode kali ini kita akan mengulas sebuah topik yang berhubungan dengan rasa muak, di mana rasa muak ini seringkali diasosiasikan negatif oleh beberapa orang. Padahal rasa muak menjadi satu hal yang menuntun pada berbagai perubahan revolusioner. Tapi pertama-tama, sebelum kita memasuki inti bahasan kita di episode kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini, Agus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe. Utamanya kalau Anda baru pertama kali mengunjungi channel ini. Sebagai informasi saja, Life Restoration serial video hanyalah salah satu dari berbagai serial inspirasi yang saya bagikan secara rutin dan berkala di YouTube channel ini. Selain dari Life Restoration serial video ini, masih ada Life Restoration Podcast dan juga One Minute Restoration dan berbagai serial inspiratif lainnya yang sudah saya siapkan untuk saya unggah secara berkala di YouTube channel ini. Maka sekali lagi, pastikan Anda subscribe YouTube channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, sehingga nantinya setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan informasinya. Ketika mendengar kata muak, entah kenapa ada begitu banyak asosiasi negatif yang seolah melekat pada kata ini. Padahal kalau kita renungkan dengan lebih mendalam, kata muak menandakan adanya sebuah rasa ingin berubah, adanya sebuah dorongan untuk bisa berpindah dari sebuah situasi lama ke situasi baru. Nah, kalau kita hubungkan dengan sebuah perubahan revolusioner, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada begitu banyak perubahan yang dahsyat terjadi karena seseorang sudah sedemikian muak pada kondisi lamanya. Jika saya hubungkan dengan profesi saya sebagai seorang coach dan hipnoterapis di ruang praktek saya di Bandung ini, saya pun mendapati hal yang sama, bahwa ketika seseorang bisa berubah dan menghasilkan perubahan yang sedemikian dahsyatnya dalam waktu yang singkat, hal ini akan berhubungan dengan kadar dari rasa muaknya. Mereka yang sudah sedemikian muak pada kondisi lamanya akan memiliki daya dorong yang besar untuk berpindah ke sebuah kondisi baru yang dirasanya lebih ideal. Dan sebaliknya, orang-orang yang saya dapati ternyata terseok-seok dalam perubahannya seringkali, tidak selalu loh ya, seringkali mereka memiliki kadar muak yang masih belum cukup untuk menjebol batas kenyamanan di zona lamanya. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang memerlukan rasa aman, di mana rasa aman ini terasosiasi dengan kepastian. Nah, perubahan adalah salah satu hal yang membawa kita pada sebuah ketidakpastian. Meskipun iya, kita menyadari kita harus berubah menjadi lebih baik, namun demikian, ada satu kondisi di mana kita sendiri tidak yakin apakah ketika kita berubah, situasi akan menjadi lebih baik begitu saja. Semata karena hal itu belum kita alami. Sementara kondisi lama, meskipun dirasa tidak menyenangkan, tidak nyaman, tapi paling tidak kita sudah cukup terbiasa dengan kondisi itu. Sehingga ketika harus berpindah zona, harus berubah, tidak bisa dipungkiri, rasa nyaman ini akan menghalangi kita untuk berubah, dan rasa nyaman inilah yang akan berbentrokan dengan rasa muak yang mendorong kita untuk berubah. Hal ini yang seringkali orang-orang identikan sebagai keluar dari zona nyaman. Saya tidak akan berpanjang lebar membahas keberadaan dari zona nyaman ini karena lain orang bisa lain cara memaknainya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang mengatakan bahwa kita bukan keluar dari zona nyaman, kita sebetulnya sedang memperluas zona nyaman itu, dan berbagai macam opini lainnya. Sehingga saya tidak akan membahas keberadaan dari zona nyaman ini. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa sebagai manusia, kita punya naluri alami untuk bisa menjalani hidup yang lebih baik. Kita punya naluri alami untuk berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, menikmati berbagai macam hal yang lebih menyenangkan dari waktu ke waktu. Disinilah ada kalanya kita menyadari bahwa kondisi lama, tempat di mana kita berada, tidak lagi membuat kita bertumbuh, tidak lagi memberikan kita kepuasan, dan bahkan bagi beberapa orang kondisi lama bisa dirasa menyiksa. Di sini mulai muncullah naluri untuk berubah, untuk bisa mengubah situasi dan mengubah kondisi. Namun demikian lagi-lagi, perubahan ini akan mensyaratkan waktu, tenaga, dan ada kalanya biaya. Bukankah akan ada ketidaknyamanan yang muncul dari sini? Belum lagi masih ada ketidakpastian yang membayangi hasil dari perubahan ini. Disinilah seringkali mulai muncul dorongan-dorongan yang akhirnya menahan kita untuk berubah, yang seringkali orang identikan sebagai zona nyaman.
Padahal yang dimaksud zona nyaman ini seringkali tidak sepenuhnya nyaman loh. Kita tahu bahwa kita tidak bertumbuh di zona itu, kita tahu bahwa yang kita alami di zona itu juga bukanlah sesuatu yang kita sepenuhnya nikmati. Akan tetapi paling tidak, karena kita sudah berada di dalamnya untuk sekian waktu, ada sebuah kepastian yang terlanjur melekat pada sistem kesadaran kita. Sehingga ketika kita harus berubah kondisi, ada ketidakpastian yang harus kita sambut. Ketidakpastian inilah yang sering kali menghambat jalannya perubahan ini. Sehingga tanpa kadar rasa muak yang cukup atas kondisi lama, akan sulit menciptakan dobrakan untuk bisa menembus batasan-batasan lama ini. Saya menyebutnya batasan lama. Orang boleh menyebutnya zona nyaman, terserah. Yang manapun boleh-boleh saja. Untuk saat ini saya menyebutnya batasan lama. Oke? Batasan lama dan situasi lama ini bisa berupa banyak hal. Bisa berupa situasi yang jelas-jelas kita tahu sedemikian menyiksa, seperti berbagai macam permasalahan emosional, seperti rasa cemas, rasa marah, rasa kebencian, kesedihan, atau apapun itu. Bisa juga berupa berbagai kondisi yang kita tahu kita tidak terlalu nyaman berada di dalam kondisi itu, dan kita tahu kita harus berubah keluar dari kondisi itu. Namun demikian, ada 3 hal yang seringkali menjadikan proses perubahan ini berjalan dengan tidak efektif. Yang pertama, kurangnya rasa muak untuk berubah. Yang kedua, tidak terlihatnya adanya harapan untuk berubah. Dan yang ketiga, masih berhubungan dengan hal yang pertama, kurangnya rasa muak, yaitu kecenderungan untuk menikmati peran sebagai korban atau menikmati permasalahannya. Terdengar aneh mungkin, tapi ada sebagian orang yang terlanjur menikmati permasalahannya. Mereka menikmati peran tersembunyinya sebagai seorang korban yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari kondisi lamanya. Seperti apa lebih jelasnya? Mari kita mulai membahasnya. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu kurangnya rasa muak untuk berubah. Begini, ketika dihadapkan dengan sebuah persoalan, ada kalanya beberapa orang tidak menikmati persoalan itu, bahkan mereka tersiksa dengan persoalan itu. Akan tetapi kepahitan yang mereka tanggung dari berbagai permasalahan itu masih bisa mereka terima atau masih bisa mereka toleransi. Sehingga kadar dari ketidaknyamanan yang mereka terima ini masihlah bisa mereka toleransi sebagai sebuah kenyamanan karena dirasa lebih memberikan kepastian. Sehingga kadar rasa muak yang ada dalam diri mereka kalah oleh rasa takut yang ada, sehingga mereka lebih memilih untuk mempertahankan kenyamanan yang tidak nyaman ini daripada mereka harus menjalani perubahan yang tidak pasti dan mereka harus berhadapan dengan ketakutan akan ketidakpastian ini. Yang kedua, yang berhubungan dengan tidak adanya harapan untuk berubah, atau orang-orang ini mengalami sebuah kondisi yang sedemikian memuakkan tapi mereka tidak melihat adanya harapan untuk berubah, seolah-olah kondisi yang mereka alami ini memberikan sebuah situasi di mana tidak ada pilihan. Mereka harus menjalaninya dan tidak ada pilihan untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Untuk yang satu ini, kita bisa melihat bahwa sebetulnya rasa muak itu ada. Tapi rasa muak ini dibatasi oleh rasa tidak ada harapan. Sehingga seringkali orang-orang yang berada di situasi ini terjebak berlarut-larut dalam rasa frustrasi. Yang ketiga, yang agak absurd, yaitu orang-orang yang menikmati kondisi permasalahannya, menikmati ketidaknyamanannya. Ini yang kita sebut ada kenyamanan di balik ketidaknyamanan. Ada sebuah kenikmatan tersembunyi menjadikan diri mereka sebagai seorang korban di tengah kepahitan yang dialaminya. Mereka menceritakan permasalahannya pada orang lain, mendapatkan simpati, mendapatkan empati, mendapatkan kepedulian, sehingga meskipun situasi ini memberikan mereka berbagai ketidaknyamanan, tapi di sisi lain ada sebuah kenyamanan emosional yang mereka dapatkan dari belas kasihan orang-orang yang melihat mereka sedemikian pahitnya terjebak di situasi yang dialaminya. Di sini terjadilah konflik antara bagian kesadaran dalam diri mereka yang tahu mereka harus berubah, tapi ada bagian kesadaran lain yang menikmati berbagai perhatian, menikmati berbagai belas kasihan dari orang lain yang menjadikan mereka nampak sebagai seorang yang malang dan memang patut dikasihani. Dan jujur saja, dalam karir saya sebagai seorang coach dan hipnoterapis, saya mendapati situasi yang ketiga inilah yang seringkali cukup kompleks. Karena orang-orang ini mengalami sebuah konflik yang tidak mudah untuk diatasi. Satu sisi mereka merasa muak dan mereka tahu mereka harus keluar dari kondisi lamanya, tapi ada sebuah kenyamanan emosional yang tidak bisa mereka lepaskan begitu saja. Karena kenyamanan emosional ini menjadikan mereka merasa lebih baik, menjadikan mereka merasa layak dikasihani, menjadikan mereka merasa bahwa, lihat, ada begitu banyak orang yang peduli pada saya, dan saya adalah orang yang memang malang dalam situasi ini. Mereka terlanjur menikmati perannya sebagai korban dalam situasinya. Ciri-ciri dari orang yang berada di zona ketiga ini adalah mereka yang kerap kali menceritakan permasalahannya pada orang lain hanya untuk mendapatkan belas kasihan, tapi pada akhirnya setiap kali orang ini mendapatkan sebuah harapan untuk berubah, mereka melewatkan peluang itu. Mereka tidak berani mengambil peluang perubahan itu, karena kalau mereka mengambil peluang perubahan itu, mereka akan keluar dari zona korbannya dan mereka tidak lagi mendapatkan belas kasihan yang selama ini mereka dapatkan.
Ada kalanya situasi yang ketiga ini menjadi lebih kompleks kalau situasi ini bercampur dengan adanya keyakinan negatif yang membatasi atau limiting belief yang membuat orang ini malah melekatkan kondisi lamanya, ketidaknyamanannya ini sebagai sebuah keistimewaan. Misalnya, dengan mereka memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang teraniaya adalah orang yang doanya paling didengar oleh Tuhan. Dengan kata lain, ketika mereka keluar dari zona teraniayanya, maka doa mereka tidak lagi didengar oleh Tuhan. Disinilah seringkali terjadi konflik internal tadi. Menutup video ini, mari langsung saja kita masuk ke 3 langkah untuk membedayakan rasa muak ini untuk bisa menciptakan perubahan yang efektif. Yang pertama, pastikan bahwa kita memang betul-betul sudah muak dengan situasi permasalahan yang sedang kita alami. Pastikan bahwa kita tidak bisa lagi mentoleransi berbagai ketidaknyamanan yang ada dan kita tidak lagi melihat adanya kenyamanan di dalamnya, karena kalau perlu, kita siap untuk mendobrak rasa takut yang ada karena kita sudah melihat bahwa situasi ini jika dibiarkan berlarut-larut akan lebih banyak menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi, sehingga batas toleransi kita sudah nol. Tidak ada lagi hal yang bisa kita terima dari sebuah situasi itu, dan saat itulah kita mengizinkan rasa muak ini membuat jalan perubahan yang besar dalam sistem energi kita. Yang kedua, pastikan bahwa memang kita juga melihat adanya harapan untuk bisa berubah. Rasa muak yang tidak disertai harapan hanya akan menjadi sebuah rasa frustrasi. Disinilah kita perlu membuka diri kita, mempelajari berbagai hal, melihat dunia luar di luar diri kita, agar kita bisa semakin banyak mendapati dan mengumpulkan berbagai hal yang menguatkan semangat kita bahwa harapan untuk berubah itu benar-benar nyata adanya. Disinilah rasa muak bercampur dengan rasa harapan melahirkan sebuah dorongan bahwa perubahan ini sangat mungkin diwujudkan dan saya tidak bisa lagi mentoleransi kondisi lama ini, maka waktunya berubah yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, yaitu dengan memastikan bahwa tidak ada lagi kenikmatan tersembunyi sebagai korban di dalam ketidaknyamanan yang sedang dialami ini. Bahkan kalau perlu, sadari bahwa hal ini adalah hal yang konyol. Untuk apa berlama-lama berada di zona sebagai korban? Karena meskipun ia mendapatkan belas kasihan, mendapatkan empati, simpati, dan lain sebagainya, tapi ada lebih banyak hal yang sedang dikorbankan di luar sana karena perubahan tidak kunjung terjadi, karena ada sebuah kenikmatan yang membatasi dan menciptakan kenyamanan tersembunyi ini. Jadi, keluar dari zona korban ini. Demikian inspirasi singkat di live restoration serial video kali ini yang dimaksudkan untuk membersamai Anda menutup akhir minggu dengan lebih penuh makna. Semoga paling tidak inspirasi ini membantu Anda untuk bisa memantapkan rasa muak, kalau rasa muak itu ada pada kondisi lama yang saat ini Anda tahu menimbulkan ketidaknyamanan. Sehingga berbekal rasa muak dan adanya harapan dan sikap mental sebagai seorang pemain kehidupan, Anda bisa menciptakan berbagai perubahan revolusioner yang senyata-nyatanya. Akhir kata, sekian perjumpaan dari saya, dan ingat, subscribe YouTube channel ini, Agus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan berjumpa lagi di berbagai episode berikutnya, dan pastikan Anda menjadi salah satu dari yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten terbaru di YouTube channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, salam sehat, berkah berlimpah, dan bahagia selalu.